Bab 248, Molon Pemberani, 8. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Night March telah berakhir. Sama seperti bagaimana tidak ada upacara pembukaan, juga tidak ada upacara penutupan. Gerbang Fort Lehain dibuka lebar-lebar saat fajar, dan raja serta ksatria dari negara masing-masing mulai meninggalkan benteng. Yang pertama keluar dari gerbang itu pada dini hari adalah Sultan Nahama. Dia berangkat ke padang salju dikawal oleh para prajurit Nahama, Kalajengking Pasir, dan Dungeon Wizards. Amelia Merwin juga menjadi bagian dari prosesi ini. Saat dia melihat ke belakang, dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, dan menarik rantai yang melilit leher Hemoria. Kalau saja dia bisa memanen mayatnya. Ini adalah pemikiran yang telah terlintas di benak Amelia puluhan atau bahkan ratusan kali selama 10 hari atau lebih yang dia habiskan di dalam benteng, tetapi dia tidak mampu untuk mempraktikkan pemikiran itu. Matanya tertuju pada pemandangan Brave Molon yang berdiri di atas tembok kastil yang tinggi. Tubuhnya yang begitu kuat sehingga tidak tampak seperti manusia membuat hati Amelia berdebar-debar karena hasrat. Namun, dia tetap berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat dia membayangkan masa depan yang jauh, tidak terlalu jauh, Amelia menjilat bibirnya. Kolaborator Amelia, Sang Sultan, mengalami persekongkolan karena kemunculan pahlawan dan orang suci, bersama dengan Molon yang menyendiri, selama pawai ksatria, tetapi, Amelia tidak peduli tentang itu. Alih-alih, Amelia merasa bahwa itu seperti takdir bahwa Eugene Leonhardt, yang telah dia janjikan untuk dibunuh pada saat mereka bertemu lagi, akan berubah menjadi pahlawan. Dia tidak melihat ada masalah dengan ini. Jika pahlawan dan orang suci adalah makhluk yang mewarisi warisan legenda, maka Brave Molon sendiri adalah legenda hidup. Tapi Amelia kebetulan memiliki legenda yang sudah mati namun belum hilang sepenuhnya. Dia memiliki mayat hamil bodoh, hadiah di antara semua harta Amelia yang paling berharga. Meskipun dia tidak memiliki jiwa yang cocok untuk dimasukkan ke dalamnya, itu bukan masalah besar. Juga, mayat hamil bukanlah satu-satunya harta yang dimiliki Amelia. The Brave Molon dan Eugene Leonhardt. Jika aku bisa mendapatkan mayat orang suci juga, itu akan sempurna, tetapi itu akan sulit, pikir Amelia sambil memalingkan muka, menyembunyikan tawanya. Dengan tulang tersangkut di antara rahangnya, Hemoria bahkan tidak lagi mampu mengeluarkan suara gemertak giginya. Bahkan setelah didisiplinkan dengan keras, Hemoria tidak meninggalkan permusuhannya terhadap Amelia. Tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Satu-satunya hal yang menopang Hemoria saat ini adalah kebenciannya. Kebenciannya pada Amelia Merwin dan kebenciannya pada Eugene Leonhardt. Serta kebencian terhadap dewa yang tidak menyelamatkannya yang percaya padanya. Hemoria memelototi punggung Amelia dengan matanya yang tumpul dan mati. Setelah Nahama, prosesi negara berlanjut. Beberapa prosesi mengalami penurunan ukuran sejak pertama kali mereka datang, sementara yang lain bertambah besar. Sebagian besar perusahaan tentara bayaran yang datang sendiri telah dikontrak oleh negara-negara yang hadir. Setiap transfer antar perintah ksatria hanya akan dilakukan setelah mereka kembali ke negara mereka sendiri dan menyelesaikan masalah. Adapun Leonhardts. Mereka tidak merekrut tentara bayaran atau ksatria. Leonhardts hanya membutuhkan Leonhardts. Mereka telah berhasil melakukannya dengan cukup baik selama Night March ini, hanya dengan itu. Mereka telah melihat Blade of Incarceration. Mereka bahkan telah melihat Raja Iblis. Mereka telah bersaing dengan Brave Molon. Semua ini saja telah membuat Leonhardts menjadi lebih kuat. Semua ksatria yang menyandang nama Leonhardt adalah keturunan dari Great Vermont. Bahkan ksatria Singa Putih, yang tidak mewarisi garis keturunan hati singa, semuanya setia pada legenda yang berasal dari nama mereka. Adapun Leonhardts sendiri, mereka secara alami juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin menjadi bagian dari pengalaman legendaris itu. Mereka berharap untuk melanjutkan legenda. Dengan bersaing dengan Molon, mereka mampu memuaskan kerinduan tersebut. Eugene sangat bisa merasakan perubahan yang dihasilkan dari ini. Semangat juang dari ratusan ksatria milik klan Leonhardt terpacu lebih tinggi bukannya mendingin dari kekalahan mereka di tangan Molon. Ada juga rasa rindu. Kekalahan sepihak yang mereka derita memicu keinginan membara untuk perbaikan diri di masing-masing dari mereka. Saat melihat bangsa lain, Molon belum turun dari tempat bertenggernya di atas tembok. Namun, ketika tiba saatnya untuk melihat klan Leonhardt, dia melompat turun dari benteng. Saya tidak memiliki Vel.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Keturunan Vermont, kata Molon sambil tertawa sambil menepuk bahu masing-masing ksatria. Kamu akan menjadi lebih kuat. Aku, Molon, yang pernah menjadi rekan Vermont, jamin itu. Molon tidak menjelaskan dengan tepat bagaimana mereka akan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, dia hanya mengucapkan kata-kata ini dengan tatapan percaya diri dan suara mantap. Namun, itu sudah cukup untuk mulai memicu perubahan. Bukankah Anise sendiri yang mengatakannya saat mereka bepergian melewati padang salju? Orang dapat beradaptasi dan berubah dengan sangat cepat. Karena mereka memiliki kemauan untuk memperbaiki diri, dari hanya beberapa peluang yang tidak bisa dianggap signifikan, itu sudah cukup untuk mengubah spar mereka dengan Molon menjadi peluang untuk pertumbuhan mereka sendiri. Dan kata-kata Molon yang menjamin mereka akan menjadi lebih kuat telah meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Molon perlahan berbalik dan memanggilnya, Eugene Leonhardt. Eugene khawatir Molon akan benar-benar memanggilnya Hamel. Untungnya, Molon tidak terlalu bodoh, tetapi menilai dari keraguan sesaat yang ditunjukkan sebelum menyebutkan namanya, Molon hampir menjadi orang bodoh. Aku pasti tidak akan melupakan janji kita, Molon meyakinkannya dengan serius. Tidak seperti apa yang telah dia lakukan dengan pengikut lain dari klan Leonhardt, Molon tidak menepuk pundaknya. Sebaliknya, Molon menyeringai dan mengangkat tinjunya yang besar ke arah Eugene. Setelah menatap tinjunya selama beberapa saat, Eugene menyeringai dan mengulurkan tinjunya sendiri. Aku juga tidak akan melupakan janji kita, balas Eugene. Karena banyak orang memperhatikan mereka, mereka tidak dapat berbicara dengan nyaman. Merasa malu karena faktanya, Eugene membuka tinjunya yang terulur. Mengubah ke nada yang lebih sopan, Eugene mengikuti dengan mengatakan, tolong berhati-hatilah sampai kita bertemu lagi. Molon, yang masih mengacungkan tinjunya, tertawa terbahak-bahak saat melihat tangan Eugene yang terbuka. Tinju besarnya juga terbuka. Tangan raksasa Molon kemudian mencengkeram tangan Eugene sendiri. Mereka sudah melepaskan beban satu sama lain pada malam sebelumnya. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak memiliki apapun yang ingin mereka lakukan atau katakan satu sama lain saat ini. Misalnya, tidakkah Molon menyadari betapa besar telapak tangannya? Mengapa dia diam-diam mencoba bersaing dengan Eugene dengan meningkatkan kekuatan cengkeramannya? Eugene merasakan dorongan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak sopan tentang topik yang begitu bodoh. Tapi Eugene tidak mengatakan apapun secara langsung kepada Molon. Dia tidak berpikir itu perlu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa mereka bicarakan sekarang, mereka bisa membicarakannya saat bertemu lagi. Itu benar, Molon setuju, memiliki pemikiran yang sama. Dia melepaskan tangan Eugene. Namun, pikirannya saat ini dan keinginan di dalam hatinya tidak cocok. Molon merentangkan tangannya lebar-lebar dan menarik Eugene ke pelukan erat. Sampai jumpa lagi, kata Molon. Berbeda dengan pertama kali Molon memeluknya, Eugene tidak dihadapkan pada ancaman mati lemas. Setelah berjuang dengan sia-sia dengan kedua kaki menggantung di udara, Eugene menghela nafas dan membalas pelukan Molon. Kemudian Eugene berbisik dengan suara rendah, lepaskan aku, bajingan. Setelah menerima kutukan seperti itu, Molon tertawa keras dan menurunkan Eugene. Perpisahan berakhir dengan itu. Molon berdiri di dekat gerbang sampai ekor prosesi Leonhardt melewati gerbang dan mundur ke padang salju. Tidak seperti ketika mereka pertama kali melakukan perjalanan ke benteng, mereka semua mengendarai kereta luncur besar dalam perjalanan pulang. Meski disebut giring, bentuknya lebih mirip gerbong tanpa roda. Setiap kali monster peliharaan menabrak salju, giring melesat ke depan. Eugene menjulurkan kepalanya keluar jendela dan menyaksikan Molon perlahan tumbuh semakin jauh. Molon yang bermata cerah memperhatikan bahwa Eugene telah menoleh untuk melihat ke arahnya, jadi dia melambaikan tangannya. Eugene mendengus dan menjulurkan tangannya sendiri keluar jendela. Setelah dengan santai melambaikannya beberapa kali, dia mengibaskannya seolah ingin mengusir Molon. Sepertinya Sir Molon sangat menyukaimu, gumam Qian dari kursi seberang. Di mata Sir Molon, kami harus merasa seperti cucu dari seorang teman. Dia pasti sangat menyukaimu karena kamu mirip dengan nenek moyang kita. Tapi dia juga sangat menyayangimu, Kak, Ciel mengingatkannya. Mengapa kamu berpura-pura tidak menerima apapun? Ketika Sir Molon bahkan membiarkanmu naik di pundaknya. Ciel duduk di sebelah Eugene seolah itu wajar saja. Ketika adik perempuannya menggodanya dengan mata juling geli, Qian tidak bisa langsung menjawab dan hanya cemberut. Akhirnya, Qian bangkit. Hahei. Mengapa Anda mengatakan omong kosong seperti itu? Anda juga menunggangi bahu Sir Molon. Ciel hanya menghela nafas, kakak, seperti yang selalu kukatakan, kamu bingung dengan hal-hal yang paling aneh. Mengapa demikian? Apakah karena kau patriark selanjutnya dari klan Leonhardt dan bukan lagi anak-anak sehingga kau sangat malu menunggangi bahu Sir Molon? Aku tidak benar-benar ingin menungganginya sejak awal, Qian mencoba membantah. Tuan Molon baru saja mengangkatku dengan paksa dan... Terus, bukankah lebih baik dirawat oleh Sir Molon daripada tidak tertarik sama sekali, kata Ciel sambil cekikikan sambil melirik Eugene. Saat ini, Ciel adalah satu-satunya yang duduk di sebelah Eugene. Asisten uskup yang meragukan dan terkadang menyeramkan itu. Tidak, orang suci, tidak ada di sini bersama mereka. Dia juga tidak duduk di kursi lain di gerbong. Meskipun Ciel tidak tahu apa yang mungkin terjadi dengannya, tapi... Tidak, bukankah ini hanya hasil alami? Saint Christina adalah seseorang dari Yuras, bagaimanapun juga, Ciel mengingatkan dirinya sendiri. Christina Rogeris telah menemani imamat Yuras sekembalinya mereka. Untuk beberapa alasan, bahkan Mer, yang biasanya beterbangan di sana-sini sambil mencicit seperti kelelawar, tetap berada di dalam jubah Eugene. Berkat itu, Ciel dengan santai menempati kursi di sebelah Eugene. Tentu saja, bahkan jika Mer dan Christina berada di gerbong ini bersama mereka, Ciel akan bersikeras bahwa dia memiliki kebebasan dan hak untuk duduk dimanapun dia mau. Ciel masih merasakan dorongan untuk bertanya, tentang Saint Christina, kenapa dia harus kembali begitu tiba-tiba. Dia penasaran dengan alasan Christina melakukan itu. Ciel juga merasa sedikit khawatir. Dia tidak membenci Christina sampai pada titik di mana dia hanya akan tertawa gembira tidak peduli apa yang terjadi padanya. Ciel hanya, sedikit saja, dalam suasana hati yang baik karena ketidakhadiran Christina.
Dia bilang dia punya sesuatu yang perlu dia lakukan, jawab Eugene. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ciel menyelidiki, jadi kamu juga tidak tahu alasannya. Dia mengatakan bahwa inti dari Yuras telah sampai pada suatu keputusan selama konferensi Night March, kata Eugene sambil melirik ke arah Ciel, yang tertawa aneh pada dirinya sendiri. Secara alami, Eugene tahu alasan mengapa Christina harus kembali ke Yuras. Di antara anggota Yuras Priest of the Light, para pendeta dengan kekuatan suci dan keajaiban yang sangat kuat dipilih dengan hati-hati sehingga unit pendeta tempur yang berpusat di sekitar Christina dapat diatur. Ketika mereka pertama kali mendengar tentang ini dari Paus, Christina dan Anise dengan keras menolak untuk mengambil bagian di dalamnya. Namun, ketika Paus bersumpah bahwa sebagai orang suci, dia akan memiliki otoritas penuh atas pasukan manapun yang dikerahkan oleh Paus, Christina dan Anise akhirnya menyerah pada penolakan keras kepala mereka. Ansi berkata bahwa mereka suatu hari nanti bisa berfungsi sebagai asuransi. Christina juga mengatakan bahwa itu mungkin bisa membantu Eugene. Divisi tempur yang baru dikerahkan akan dikembangkan di Yuras dengan konsep melayani sebagai pengawal pribadi Christina dan Anise. Jika para pendeta tidak dapat memprioritaskan perintahnya sebagai orang suci daripada perintah Paus, Anise mengatakan bahwa dia akan memastikan untuk menempatkan mereka kembali dalam kerangka berpikir yang benar. Mungkin ingin memastikan bahwa organisasi yang baru dibentuk dibuat sesuai dengan garis itu sejak awal, Anise telah meninggalkan benteng lebih awal bersama dengan para pendeta Yuras, mengatakan bahwa dia akan memilih mereka dengan hati-hati setelah memeriksanya dengan matanya sendiri. Setelah kembali ke perkebunan Leonhardt, Eugene berencana membuat persiapan dan kemudian berangkat ke Helmut. Dia juga berbagi rencananya dengan Anise. Jadi meskipun Anise telah memutuskan untuk kembali ke Yura terlebih dahulu, mereka telah mengatur untuk bertemu lagi di Helmut. Tujuan akhir mereka tentu saja adalah Istana Iblis Naga. Sebelumnya, Eugene juga berencana untuk mengunjungi perbukitan Khazard, tempat pedang cahaya bulan pertama kali ditemukan dan tempat sebuah pecahan telah digali. Itu mungkin tempat Vermont menghancurkan Moonlight Sword. Jika saya dapat menemukan beberapa fragmen lagi, kekuatan Moonlight Sword akan meningkat, pikir Eugene penuh harap. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Tapi bukankah berbahaya bagi mereka untuk pergi ke Helmut? Sampai saat ini, itulah yang dipikirkan Eugene, jadi dia bertindak hati-hati. Namun, ironisnya, Raja Iblis Penahanan akhirnya menjamin perlindungan Eugene. Tentu saja, tidak semua orang iblis akan menunjukkan kepatuhan penuh pada kata-kata Raja Iblis seperti yang dilakukan Gavit Linman. Balzac Lutbet, Master Menara Hitam, juga mengatakan sesuatu kepada Eugene mengenai hal ini beberapa tahun lalu. Menjadi Raja Iblis tidak berarti mereka memiliki kendali sempurna atas semua orang iblis. Raja Iblis Penahanan meninggalkan sebagian besar orang iblis ke perangkat mereka sendiri. Di antara orang-orang iblis yang tak terhitung jumlahnya, ada juga beberapa orang iblis yang secara aktif menentang kehendak Raja Iblis Penahanan. Namun, Eugene tidak menganggap ancaman ini penting baginya. Pertama kali dia mendengar peringatan itu, dia jauh lebih lemah dari sekarang, jadi dia harus hati-hati menilai semua kemungkinan hasil saat dia mempertimbangkan untuk pergi ke Helmut. Tapi sekarang, Gavit tidak akan menyentuhku. Itu berarti kabut hitam di bawah komando Gavit juga tidak akan melakukan apapun padaku. Adapun Noir Giabella, Eugene terdiam dengan penuh pertimbangan. Meskipun Eugene mengkhawatirkan psiko itu, dia tidak akan pernah menyelesaikan apapun jika dia hanya menunda-nunda dengan mengkhawatirkan setiap kemungkinan yang tidak pasti. Eugene mengingat Sienna, yang masih disegel di dalam pohon dunia. Dia ingat bagaimana dia terlihat dengan lubang menembus dadanya, terjerat akar, nyaris tidak bisa bertahan hidup melalui kekuatan pohon dunia. Dia mengingat tawa Sienna saat dia mencoba menggodanya dengan lelucon, knock-knock. 2 tahun telah berlalu sejak saat itu. Sienna mungkin tidak merasa itu waktu yang sangat lama, tapi Eugene merasa itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak ingin ada penundaan lebih lanjut. Hehehe. Informasi tentang Dragon Demon Castle sangat langka. Juga tidak akan mudah untuk membobolnya. Kastil Naga Iblis terus berkeliaran di langit di atas Karablum, wilayah kekuasaan Raizakia. Karena kastil Iblis Naga sebesar benteng berukuran layak, tidak akan menjadi masalah untuk menemukannya di langit di atas, tetapi masalahnya terletak pada cara membobol kastil Iblis Naga. Sebagai pembenci yang mengerikan bagi semua manusia, Raizakia tidak mengizinkan manusia masuk ke wilayahnya. Hukum ini tidak berubah selama ratusan tahun sejak Raizakia menghilang. Karablum, tingkat permukaan tanah milik Raizakia, masih dihuni hanya oleh orang-orang iblis dan demi manusia. Warga Karablum hanya diizinkan memasuki Istana Iblis Naga jika mereka dipanggil untuk melakukannya. Untuk menerima panggilan seperti itu, mereka harus memiliki gelar formal, menaikkan level mereka sebagai Demon Folk, atau memiliki kekayaan dalam jumlah besar. Dengan kata lain, tanah milik Raizakia tidak berbeda dengan negara kecilnya sendiri. Mereka yang menerima panggilan seperti itu dan diizinkan naik ke Kastil Naga Iblis dan tinggal di sana membentuk kelas aristokrat yang disebut noblesse. Sebaliknya, warga yang tinggal di permukaan tanah Karablum adalah rakyat jelata. Eugene menilai situasinya, sebagai manusia, akan sulit bagi saya untuk memasuki Karablum. Juga tidak mungkin bagiku untuk dipanggil ke Istana Iblis Naga. Jika itu adalah negara manapun di benua ini, itu mungkin cerita yang berbeda, tetapi di Helmut.
Dan di wilayah pembenci manusia pada saat itu, tidak mungkin bagiku untuk mengandalkan nama Leonhard sebagai pengungkit. Pertama-tama, Eugene tidak berniat memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Helmut. Eugene tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada masalah, dan bahkan jika dia melakukan yang terbaik untuk membujuk mereka, para tetua di klan Leonhard tidak akan menerimanya. Jika Eugene memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Helmut, ayahnya, Gerhard, pasti akan pingsan karena syok. Eugene merenung, apakah saya dapat menemukan jalan masuk dengan menyuap seseorang untuk membuka pintu belakang di suatu tempat? Tidak, tidak perlu untuk itu. Karena aku pergi ke sana untuk membuat keributan, aku bisa masuk dari awal. Hehehe. Sementara Eugene dengan rajin mencari cara untuk masuk ke Istana Iblis Naga, suara tawa terus terngiang di kepalanya. Subruang di jubahnya berisi campuran berbagai barang, dan di antaranya ada kursi empuk. Kursi itu tidak diletakkan di dalam sehingga Eugene bisa mengeluarkannya dan duduk di atasnya saat dibutuhkan. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari beberapa perabot yang ditempatkan di dalam jubah untuk kenyamanan Mer. Mer Merdein saat ini sedang duduk meringkuk di kursi lebar berbantal itu, bahunya bergetar saat dia tertawa. Akhirnya, kita berhasil menyelamatkan Lady Sienna. Kami akhirnya akan membangkitkan Lady Sienna, Mer merayakan. Apakah kamu benar-benar bahagia? Tanya Eugene. Mer menjawab, tentu saja saya senang. Akhirnya aku bisa bertemu Lady Sienna lagi setelah 200 tahun. Juga, begitu Lady Sienna bangun dan kembali, penghinaan dan penganiayaan yang berkepanjangan ini juga akan berakhir. Sejak kapan kamu dipermalukan dan dianiaya? Eugene menggerutu tak percaya. Namun, Mer tidak repot-repot berdebat dengannya. Menikmati perasaan merayakan kemenangannya terlebih dahulu, Mer mengintip dari lubang di jubahnya. Mer melihat Ciel bertanya dengan senyum cerah, apa yang akan kamu lakukan setelah kita kembali ke klan? Karena dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia akan mengunjungi Helmut, Eugene dengan samar menjawab, "Yah, kurasa aku akan terus melakukan apa yang telah kulakukan sejak dulu." Ini mungkin terdengar seperti tanggapan yang tidak tulus dari Eugene, tetapi Ciel dan Qian tidak memperhatikannya. Karena satu-satunya hal yang terus dilakukan Eugene sejak dulu adalah pelatihan, ini terasa seperti jawaban yang sangat mirip dengan Eugene. Hehe, lihat dia tersenyum ketika dia bahkan tidak tahu yang sebenarnya. Sir Eugene dan aku akan pergi dan menyelamatkan Lady Sienna, Mer membual pada dirinya sendiri sambil mengejek senyum cemberut Ciel. Inilah mengapa Mer tidak keluar dari jubahnya. Untuk waktu singkat yang tersisa sampai Lady Sienna kembali, Mer telah memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan kepada Ciel dengan mengizinkannya duduk di sebelah Eugene. Konon, sementara Mer hanya tinggal di dalam jubah selama 1 atau 2 jam sekarang, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus tetap berada di dalam jubah hari demi hari, dada Mer terasa seperti diremas. Pada akhirnya, Mer keluar dari jubahnya dan duduk di pangkuan Eugene. Kenapa kamu tidak duduk? Ciel menyarankan dengan kesal. Tidak mau, Mer menolaknya. Saya suka tinggal di sebelah Sir Eugene. Bocah kuno nakal ini, karena kamu tidak bisa mencuri kursi di sebelahnya dariku, kamu memutuskan untuk duduk saja di pangkuannya. Dia harus mengingat sudah berapa lama dia hidup, untuk berpikir dia masih akan memiliki penampilan dan sikap kekanak-kanakan setelah hidup selama lebih dari 200 tahun, pikir Ciel mencemooh sambil memelototi Mer, yang duduk di pangkuan Eugene. Meski begitu, Ciel berpikir dia setidaknya bisa mengizinkan Mer sebanyak ini. Lagi pula, bukankah Ciel sudah mengklaim tempat duduk di sebelah Eugene? Qian diam-diam menatap Eugene, yang duduk di seberangnya. Ciel duduk di sebelah Eugene, dengan Mer duduk di pangkuannya. Melihat adik perempuannya memelototi gadis kecil itu membuat Qian merasa sedikit tertekan. Namun, Qian merasa dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun tentang itu. Sementara mereka semua kembali ke perkebunan Leonhard, Qian tidak akan langsung kembali. Sebaliknya, dia akan menemani Patriark Gilead ke kastil kerajaan Hamelon untuk bertemu dengan Putri Aman Ruher yang berusia 11 tahun, Ayla Ruher. Sepertinya mereka tidak akan langsung menikah, tapi mungkin saja, jika dia akhirnya menikah dengannya. Dengan seorang putri berusia 11 tahun, pikir Qian pada dirinya sendiri dalam kesusahan. Jika dia berusia 11 tahun, bukankah itu berarti dia bahkan lebih muda dari usia Mer? Di atas pemikiran ini, dia ingat bagaimana Aman dan Molon adalah raksasa yang sangat berotot. Orang lain dari suku Bayar yang dia lihat di benteng semuanya adalah raksasa juga. Jadi mungkin Putri Ayla yang berusia 11 tahun juga. Qian mendapati dirinya tidak dapat menyelesaikan pemikiran itu. Tetap saja, bukankah dia setidaknya lebih baik daripada Putri Scalia dari Simuin, yang tampak setengah gila bahkan ketika dalam keadaan pikiran yang benar. Qian mencoba menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran ini, tapi kemurungan di hatinya tidak mau hilang. 1. Ungkapan bahasa Korea asli diterjemahkan secara harfiah menjadi meraih bagian belakang lehernya dan pingsan. Meraih bagian belakang leher adalah respons fisik terhadap stres atau kemarahan yang luar biasa dalam budaya Korea. Itu adalah kiasan umum yang terlihat dalam drama Korea.